dipersembahkan oleh ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok. Saya udah punya di sini berapa tuh? 10 apa sopir aku yo. Iya nanti kan mengerucut sendiri tapi oleh pikiran saya. Ada sekitar 10 bakal nama cawapres, tapi nanti akan mengerucut sendiri sesuai dengan pikiran Bu Mega. Jadi Bu Mega juga yang menentukan cawapres buat Ganjar. Ya, Sylvia, memang dalam Pilpres 2024 ini ada diferensiasi PD Perjuangan dengan partai-partai peserta Pilpres lainnya. Setidaknya saya melihat ada 3 strong point bagi PD Perjuangan. Pertama, PD Perjuangan dapat mengusung sendiri capres dan cawapresnya. Yang kedua, hasil survei, dari survei Mas Burhan dan lain-lainnya, jika pemilu dilakukan hari ini, PD Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Yang ketiga, kita punya capres, Pak Ganjar, itu selalu pada elektabilitas tertinggi. Nah, 3 strong point itu membuat PDI Perjuangan lebih otonom ya, untuk menentukan siapa cawapresnya, sambil melihat dinamika politik yang berkembang gitu. Nah, saya kira tadi Ibu Mega sudah katakan bahwa ketika menerima P3 beberapa hari yang lalu, urusan cawapres akan dibahas pada tahap-tahap pembicaraan selanjutnya. Artinya kami masih membuka diri pada partai-partai peserta kerjasama politik Pilpres yang akan bergabung PDI Perjuangan. Setelah Hanura, kemudian P3, mungkin akan ada partai-partai politik lain bergabung. Nah, di sanalah saya kira pada akhirnya keputusan calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar akan dibahas oleh Ibu Mega bersama pimpinan partai politik lain, tentu bersama dengan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai kader PDI Perjuangan. Sehingga kita tunggu waktunya, tadi saya katakan sampai 19 Oktober masih cukup lama. Tapi kalau mau dilihat dari aspek historis, ya, pengalaman politik Ibu Mega mengikuti Pilpres, atau bahkan ketika menjadi presiden, awal bersama dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh Nahdlatul Ulama. Ketika menjadi presiden, wakil presidennya adalah Pak Hamzah Has, juga tokoh Nahdlatul Ulama. Kemudian di 2004 ketika maju Pilpres bersama dengan Kiai Hasyim Muzadi, tokoh Nahdlatul Ulama. Di 2009 dengan Pak Prabowo, Purnawirawan TNI pada waktu itu. Kemudian ketika Pak Jokowi maju di 2014 bersama dengan Pak Yusuf Kalla, yang notabene juga adalah kader Nahdlatul Ulama. Kemudian di 2019 Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin dari Nahdlatul Ulama juga. Nah, kalau ditelisik dari perspektif historis itu, Mas Burhan, saya kira banyak tuh sumber kawah cadar di muka ya, calon wakil presiden yang bersama dengan PDI Perjuangan, artinya ini kombinasi antara nasionalis, religius gitu, dan juga nasionalis dengan kekuatan TNI, dan perwakilan TNI. Karena memang 3 core republik ini tuh ada 3, Sylvia. Pertama kekuatan nasionalis, kekuatan Islam, dan kekuatan TNI Polri pada waktu itu. Pola itu lagi. Simpul core republik itulah. Tapi sekali lagi keputusan akhir ada di tangan Ibu Mega. Akan banyak calon wakil presiden yang datang, tapi pada akhirnya hanya 1 orang calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Kalau Mas, jadi Bang Andre gimana? Gerindra, apakah masing-masing sekarang mengambil posisi wait and see, tunggu dulu kompetitor mengusung cawapres siapa? Tadi kan sudah jelasin sama Gus Jazil bahwa kami PKB dan Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin untuk memutuskan kapan waktu yang tepat dan pas. Tapi sambil menunggu waktu yang tepat dan pas, kita masih berusaha mengajak Golkar, mengajak PAN, mengajak partai-partai yang lain. Karena sekali lagi membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong, Silvi. Jadi sekarang yang penting mengajak kumpulin partainya dulu. Ya kan, kalau makin banyak partai yang diajak bukannya makin ribet nentuin cawapresnya? Enggak, kan udah jelas menentukan cawapres nanti duduk bareng Pak Prabowo, Gus Muhaimin dengan ketua umum yang lain. Gitu loh. Kan kita akan pasti memutuskan secara rasional dan objektif. Apalagi kan survei Burhan menjelaskan Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu dalam satu rentang margin of error. Bahkan yang tidak disebutkan oleh Burhan. Kalau head to head, Pak Prabowo dan Mas Anies unggul jauh, Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, Pak Prabowo pun menang. Dengan 3 pasang dan akan 2 putaran. Begitu. Jadi tenang saja. Survei Mas Burhan kan belum memotret menetapkan Pak Ganjar pasca pengumuman. Survei saya dilakukan sebelum nominasi Ganjar sebagai capres. Tetapi saya sudah lihat head to head Sylvia pasca penetapan oleh Bu Mega. Tadi udah dilihat elektoral Pak Ganjar akan terus melesat. SMRC sudah keluar. SMRC sudah keluar, Carta sudah keluar. Jaraknya sama.
dalam rentang margin of error juga Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Sebenarnya sih yang paling krusial itu head to head ya. Head to head. Karena tidak ada capres dalam simulasi 3 nama yang dapat 50% plus 1. Jadi kalau 3 pasang akan 2 putaran. Dan insya Allah Pak Prabowo akan unggul. Alhamdulillah. Amin. Bersama tentu Gerindra dan PKB. Ini sudah pede, koalisi perubahan bagaimana? Oh justru kami paling pede. Karena kami Partai Demokrat, kan begitu, itu satu. Yang kemudian, ya kan pede kan Partai Demokrat. Oh gitu. Yang kedua, iya kan? Gitu. Ya. Oke. Yang kedua adalah, masih diingat, koalisi perubahan ini adalah yang pertama punya capres. Punya capres kita pertama kali yang menentukan capres definitif. Capres kita ya, karena kan kalau capres kan nanti pada saat sahnya daftar ke KPU. Tapi kamilah pertama yang punya capres namanya Anies Baswedan. Gitu loh. Laga ini yang jadi kok bicara PDIP. Jadi kalau yang pertama menentukan akan urutan pertama juga nanti jadi pemenang dalam juga konteks atau gimana? Berarti dalam perjalanan ini pada saat yang lain masih bingung-bingung siapa capresnya atau nanti kami sudah jelas itu satu. Yang kedua kami juga udah bicara mengenai strategi pemenangan dalam konteks adu gagasannya seperti apa, perubahan itu seperti apa, itu sudah kami diskusikan. Dalam kelompok-kelompok kecil pada saat Mas Ahaye keliling-keliling ke daerah, ternyata kuat sekali aspirasi itu gitu. Bahkan menariknya begini, pada saat di Solo, di Seragen, ya kan? milenial ngomongnya bicara. Kita bagi, nih waktunya antara Bang Doli dengan Bang Jazilul bicaranya perubahan itu. Ya kan? Ini pokoknya aspirasi, pokoknya jualan aspirasi ya. Bang Doli, masih wait and see, tunggu kompetitor dulu menentukan cawapres, baru nanti Golkar akan merapat ke koalisi yang mana? Ini suasananya masih dinamis. Dalam situasi dinamis itu segala kemungkinan masih bisa terjadi. Ya, nah Golkar dan Pak Erlangga sekarang sedang merajut kemungkinan untuk merajut kemungkinan itu untuk menjadi satu yang pasti. Ya, jadi kalau orang sekarang mengatakan sudah pasti 3 poros, kalau dari suasana yang dinamis belum tentu. Belum tentu. Bisa ini 2. Terus dari minggu lalu nih. Enggak, bisa 2, bisa 4. Bisa 4. Bisa 4. Gitu. Bisa 4, jangan-jangan ini inti dari koalisi besar. PKB dengan Golkar. Inti dari koalisi. Gimana Bang Jazilul? Kalau kita kan sudah jelas formulanya. Dari awal, di antara koalisi yang paling jelas formula untuk menentukan siapa capres dan siapa cawapres itu kerjasama politik Gerindra PKB. Mau dibikin lama boleh, silahkan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin boleh. Mau dipercepat juga boleh. Kita semua akan jalan. Namun kita melihat yang lain juga mengalami kerumitan. Dan ngapain kita buru-buru? Ngapain kita buru-buru? Dan perlu dicatat di tahun 2019 itu last minute kayak Ma'ruf masuk menjadi Ini pertanyaan saya terakhir untuk Mas Burhan, 30 detik. Lebih baik buru-buru, lebih baik menentukan cawapres atau nanti di last minute? Kalau melihat konstelasi yang terjadi sekarang, sepertinya menunggu pihak lawan untuk melangkahkan bidak caturnya itu lebih menguntungkan ketimbang buru-buru mengambil keputusan. Karena kalau misalnya buru-buru mengambil keputusan, cawapres yang sudah ditetapkan akan diantisipasi oleh pihak lawan dan dicari titik lemahnya. Jadi, nah yang terjadi kemudian saling menunggu. Dan wait sampai kapan? Benar ya, keputusan Bu Mega untuk sabar dan sabar. Oke, kami akan sabar terus menunggu. Kita sama-sama menunggu. Terima kasih Bapak-bapak sudah ada di Kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah akhir dari Kontroversi. Saya Zilvia Iskra pamit undur diri. Sampai jumpa. Tetap sabar ya. Metro TV. Dipersembahkan oleh